pengalaman saya itu yang pertama dari orang tua, yang kedua mengantar orang, yang ketiga saya sendiri yang mencoba gitu. Jadi kalau pengalaman pribadi saya yang mencoba pesugihan itu, kebetulan saya lebih 2 atau 3 kali saya mencoba berbagai tempat. Syaratnya itu bakakak ayam, kelapa muda, kembang 7 rupa, kopi hitam, kopi manis, kopi pahit, susu, teh manis, teh pahit, pokoknya rujakan semua sok beli banyak. Dari Kelambu gitu, Kelambu datang 3 orang perempuan, terus yang satunya kakek-kakek, yang satunya ini nenek-nenek. Kakek-kakeknya pakai adat Sunda biasa, baju hitam komprang, ini pakai belangkon. Kalau yang perempuannya pakai baju kebaya pakai samping gitu ya. Cuman seperti itu, memang mereka itu nggak ada belahan di atas bibir ini nih kan, kayak gitu ya. Posisi itu angin itu ya udah kerasa lah, beda hawanya, beda suasananya, beda suhu. Dan itu saya posisi udah pakai celana dalam doang. Di sana saya kaget, wah datang ya, datang. Memberanikan diri dong, karena saya udah terlanjur. Saya buka pintu kamar, ternyata benar datang. Itu baru pertama kali ya seumur hidup saya melihat sosok seperti itu. Dia memakai samping segini, ya kelihatan lengkukan badannya, terus kulitnya pun mulus. Mulusnya itu seperti samar-samar kuku licin gitu, seperti itu. Dia duduk seperti ini, hayang sabaraha akang dunia teh. Itu tinggal lihat kantong. Itu kan ada kantong tas saya tuh, kantong selendang. Saya buka tas itu, tas baju, uang sekitar 600 juta ada. Siapa sangka teman-teman, di tahun 2026 ini ada seorang Gen Z yang pernah melakukan pesugihan dan menjadi kaya raya. Dan beliau ini adalah seorang anak ya, Gen Z, yang pernah melakukan pesugihan tersebut dan menjadi kaya raya. Namun sekarang sudah bertaubat dari tindakan tersebut. Nah, video ini nanti akan menceritakan ya Kang Asep yang bertaubat dari pesugihan tersebut. Nah, bagaimana kisah pesugihannya sehingga menjadi kaya dan bertaubat? Simak video ini sampai selesai, karena Kang Asep akan menceritakan secara gamblang. Dan buat teman-teman yang sudah terlanjur melakukan pesugihan, video ini sangat penting sekali untuk teman-teman semua. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Kang Asep. Waalaikumsalam. Nah, bisa diceritakan ini Kang Asep ini pernah melakukan apa, kemudian pernah mengalami kekayaan itu seperti apa, dan mengapa sih sampai bertaubat, dan bagaimana cara bertaubatnya, Kang? Yang pertama-tama pengalaman saya itu, yang pertama dari orang tua, yang kedua mengantar orang, yang ketiga saya sendiri yang mencoba gitu. Jadi kalau pengalaman pribadi saya yang mencoba pesugihan itu, kebetulan saya lebih 2 atau 3 kali saya mencoba berbagai tempat. Yang pertama, saya waktu itu keluar SMA, saya kerja di Bandung. Waktu habis ada bentrok sama ayah pergi, saya kerja di Bandung di salah satu perusahaan ekspor juga itu. Bekerja sama dengan perusahaan pesawat yang punya ekspor barang. Di sana saya kerja ngumpulin uang. Awalnya saya nggak ada kepikiran buat mencari hal seperti itu ya, tapi setelah saya menjalani kerja banyak sekali tekanan, dari mulai tekanan mental, batin saya, terutama dari pihak keluarga yang memang disebut broken home gitu. Terus ekonomi juga memang sedang di bawah. Nah, pada saat itu saya teringat dengan ayah saya yang pernah melakukan pesugihan. Dari sana
saya pun mencari-cari informasi, dan kebetulan saya bertemu dengan di Bandung itu saya sering nongkrong di warkop Singaparna katanya, buka 24 jam. Saya sering nongkrong di sana. Ada salah seorang bapak-bapak yang dekat lah sama saya, sering ngobrol. Dia bilang, saya tahu tempatnya di Tasik ada, atau di Sukabumi ada. Kalau di Tasik gimana Pak? Di Galunggung gitu katanya. Itu gimana tuh prosesnya? Kalau di Galunggung, di Tasik itu di daerah Galunggung ada yang ke monyet, ada juga yang ke tikus. Nah, kalau yang di Sukabumi gimana? Di Sukabumi katanya sama ular gitu. Berhubung Sukabumi dari sana lebih dekat lah, lumayan dekat ya. Perkiraan saya waktu itulah dekat Sukabumi ini kayaknya dari Bandung. Ternyata waktu saya mulai ke Sukabumi itu jauh. Jadi tempat si abahnya itu di pinggir pantai. Nah, setelah saya ngobrol sama si bapak itu, dia ngasih info alamatnya di Desa Anu. Ya daerah Jampang, Sukabumi Jampang, dekat pantai. Seminggu kemudian setelah saya gajian, saya sekitar jam 5 pagi itu setelah sholat subuh, saya berangkatlah sendiri naik motor subuh berangkat. Di sana waktu saya nyampe di Jampang itu memang di pinggir jalan itu seperti ada warung-warung rampe, orang yang jual seperti menyan, dupa itu ada di daerah sana. Saya berhentilah istirahat di sebuah masjid di pinggir jalan di sana. Itu posisi setelah zuhur, entah itu jam 2 atau jam 1. Di sana saya istirahat, merokok, minum, makan gitu. Terus ada yang lewat di depan masjid itu, bapak ya kayaknya orang sana deh. Saya nanya, Pak, nanyain saya ada bapak ini, terus dia sebagai bapak spiritual. Saya nanya seperti itu. Oh iya, katanya, cuman jauh, motor gak bisa masuk kalau hujan gitu. Soalnya bibir pantai itu kalau hujan itu licin, katanya motor gak bisa jalan. Akhirnya saya memutuskan motor itu disimpan di masjid tersebut tempat saya beristirahat, karena kebetulan ada pagar juga dikunci. Saya minta izin, gimana kalau motor saya di sini kalau bapak? Nggak apa-apa, aman, asal kunci leher. Dikunci leher lah, motor saya ditinggal sama helm, kalau tas baju saya bawa. Nah, posisi saya di sana belum beli tes persyaratan karena saya tidak tahu, itu baru pertama kali ya. Di sana saya berangkatlah ke sana sesuai arahan dari bapak tadi. Setelah berjalan jauh sekitar hampir 2 kilo dari atas tuh kan bibir pantai itu banyak pohon-pohon seperti pakis atau apa yang di pinggir pantai. Terus jalan setapak, mudun, akhirnya saya menemukan satu rumah yang atapnya itu masih pakai daun kelapa apa jerami itu ya. Dahon biasanya kalau di dekat pantai. Terus bilik juga pakai pagar. Saya datang ke sana, ngetok pintu, gak ada, si mbahnya tuh gak ada di dalam, ternyata ada di luar. Dia ngomong, perlu naon Jang, ada perlu apa? Dia bilang kayak gitu. Mbah, udah duduk dulu, duduk. Saya disuguhin kopi, disuguhin air minum gitu. Di sana mulailah ngobrol, memperkenalkan diri, saya dari sini, maksud ini saya tuh kayak gini. Saya semuanya obrolin terbuka sama si mbah itu. Terus kata si mbah itu, kamu masih muda, masih panjang lengkah, Jang, lebar. Kata si abahnya itu, lebar masih kena panjang lengkah, mending ulah kan gitu, kurang iya we neangan panglancarna. Tapi dari sana saya tetap maksa gitu, pengen yang insan. Waktu itu emang pikiran saya udah gelap. Ya, akhirnya abah pun menyetujui, asal memang ada syarat yang harus saya beli. Syaratnya itu bakak ayam,
kelapa muda, kembang 7 rupa, kopi hitam, kopi manis, kopi pahit, susu, teh manis, teh pahit, pokoknya rujakan semua sok beli banyak. Kebetulan belinya juga dekat dengan masjid yang saya nyimpan motor. Masjid, saya maju ke pertigaan, di sana ada warungan yang jual rampe. Saya balik lagi lah ke sana, dikarenakan ini kayaknya gak bakalan hujan deh. Setelah beli sajen, saya baliklah ke rumah si Abah itu dengan membawa motor, karena gak kebawa kalau harus saya sendiri yang bawa. Singkat cerita, setelah asar, setelah beli sesajen, saya kembali ke rumah Abah. Bah, saya udah beli nih. Oh iya, simpan aja ke dalam. Itu ayamnya masukin dulu ke kandang, katanya gitu. Ayamnya saya masukin dulu ke kandang. Saya istirahat dulu di sana karena perjalanan jauh, ya capek, tidur lah. Dibangunin sama si Abahnya itu setelah Isya. Di sana saya sholat dulu, biasa disuruh sholat. Di sana si Abahnya itu bilang, nanti kamu jam 9 malam harus mandi dulu di sungai yang airnya itu menuju ke pantai gitu. Jam 9 malam saya sama simbahnya tuh ya diantarlah berdua ke bibir pantai yang sungai airnya itu langsung masuk ke pantai. Di sana saya mandi, disuruh membersihkan diri, pakai kembang juga. Cuman siabahnya tuh bilang kayak gini, setelah mandi kamu jangan pernah ngelihat ke belakang, jangan pernah nengok gitu. Saya nanya, kenapa bah? Gak usah banyak tanya, jangan nengok ke belakang. Ya akhirnya saya turuti lah. Setelah mandi saya pakai sarung lagi, jalan, saya nggak lihat ke belakang, walaupun penasaran pengen nengok, tapi ya karena pantangan, karena saya bertekad banget tuh waktu itu, saya gak ngeliat ke belakang, entah ada apa tuh di belakang. Setelah mandi sekitaran jam 10 saya kembali ngerokok, ngopi. Jam 11 mulai saya dikasih wiridan dalam kertas dan menulis. Terus memulailah ritual di kamar khusus. Kita sesajen yang tadi sore saya beli itu di nampan atau bahasa Sundanya itu nyiru, dimasukkan ke sana. Terus ayamnya itu yang dimelih simbahnya, darahnya pun harus dicampur dengan darah saya, entah itu setetes atau 2 tetes. Tangan saya waktu ini dikeset pakai pisau, darah saya dimasukkan ke dalam wadah darah ayam tersebut. Terus ayamnya dijadikan makakak, ya masuklah kita ke dalam ruangan ritual itu. Di sana simbahnya pun sumbat samit biasa mengeluarkan mantra-mantra. Saya di sana diberi wiridan atau ajian juga di sana. Saya yang fokus. Setelah itu si abahnya pun katanya, kamu lanjutin, nanti kalau ada yang datang, kalau ada apa-apa bilang sama mbak. Si abahnya keluar, entah pergi kemana dia. Saya sendiri tuh, posisi sendiri di gubuk yang pencahayanya itu di luarnya aja pakai obor, di dalamnya itu pakai damar, kalau bahasa Indonesianya itu kayak patromak lah, lampion gitu. Lampion saya simpan di sini, masih ada dokumentasinya, nanti saya kirim video sama fotonya, foto sajen sama video waktu saya melakukan itu. Nah, di sana saya khusus saja terus, karena disuruhnya itu membacanya itu 1000 ya, baca, akhirnya pada sekitar jam setengah 2-an itu di luar tuh saya mendengar ada yang nyanyinya seperti sinden gitu, nyanyi, cuman suaranya itu dari dekat ngilang, jauh gak ada. Terus ada yang menggeram seperti suara harimau, tapi kelihatan kedengarannya itu banyak gitu. Saya di sana kalau takut sih takut, cuman karena tekad saya yang kuat, saya lanjutin ngewirid. Setelah itu pergi, datang lagi. Yang datang itu yang terakhir itu dia ngetok pintu, tok gitu. Di sana saya terus lanjut
Setelah beres, si Mbah datang nanya, gimana, ada yang datang nggak ada bah, cuman saya dengar ini. Oh iya, itu katanya itu datang, cuman belum kamu belum bisa lihat pada siapa gitu. Nah, malam keduanya ritual lagi, itu ditikahkan lah saya masuk ke kamar itu yang sama di sana, karena harus ada wali ya, jadi harus ada orang ketiga di sana. Jadi saya mau nikah, si mbahnya itu yang apa istilahnya tuh Pak Lebih kalau bahasa Sunda, satu lagi yang dari umat manusia itu harus ada satu lagi. Kebetulan ada adiknya Simbah, dia panggil adiknya Simbah buat entah itu wali atau saksi buat saya ya. Dipanggil lah adik Simbah itu ke rumahnya untuk membantu prosesi ritual saya. Dilakukanlah ritual di sana ceritanya. Yang memang yang dilihat saya itu samar-samar. Pertama-tama tuh seperti orang datang itu ramai, susahnya tuh banyak yang ngobrol. Terus ada yang lewat juga baju ke Badung. Terus saya mencium bau rokok juga, padahal di sana posisi emang ada rokok yang buat sajen. Cuma ini dari belakang mencium bau rokok, ada yang ngobrol gitu, ada yang ketawa. Di sana saya nunduk begini karena takut ya. Samar-samar saya di depan tuh melihat ada yang datang seperti dari Kelambu gitu. Kelambu datang 3 orang perempuan, terus yang satunya kakek-kakek, yang satunya ini nenek-nenek. Kakek-kakeknya pakai adat Sunda biasa, baju hitam komprang, ini pakai belangkon. Kalau yang perempuannya pakai baju kebaya pakai samping gitu ya. Cuman seperti itu, memang mereka itu nggak ada belahan di atas bibir ini nih. Di sana saya nunduk, terus si abahnya pun berjabat tangan dengan salah kakek yang datang dari Kelambu itu dan membaca mantra. Mantranya itu Yalohu datna sing kuring. Ya pokoknya ya Yalohu. Gitulah pokoknya, saya gak bisa bacain mantranya. Takut datang gitu ya? Iya, bukan takut datang, takut disalahgunakan. Oh iya. Bahasa Jawa apa Sunda zaman dulu itu. Nah setelah dibatan tangan itu, udah katanya kamu udah sah jadi suaminya dia tuh. Terus gimana lagi Mbah? Ya kamu sekarang pulang, kamu harus pulang, jangan kemana-mana dulu, kamu dari sini sepulang. Tapi kan di rumah saya kan banyak orang, ya kamu cari tempat kamar khusus. Di rumah juga kamu harus ritual lagi, kamu gak bisa pulang sini kaya, ritual lagi, ada sajian lagi. Dan saya apa aja buat sajiannya, ikan mas goreng, terus kembang 7 rupa gitu kan, rujakan biasa lagi. Cuman si sajiannya tuh gak sebanyak waktu pertama kali saya ritual. Memang setiap pesugihan itu yang beratnya itu waktu awal, waktu kesininya ringan. Pada malam Jumat, setiap malam Jumat pertama saya coba panggil tua, itu gak ada. Malam Jumat kedua itu yang datang itu suara hentakan di genteng tuh gitu, cuman nggak ada. Nah pas malam ketiga kan sudah itu kalau nggak 3 minggu 3 bulan 6 bulan 3 tahun, jadi pas ketiga baru dia datang ke saya. Saya sehabis membaca mantra sendirian tuh posisi, datanglah pintu kamar tuh diketuk, tok 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 kan gitu ya. Posisi itu angin itu ya udah kerasa lah, beda hawanya, beda suasananya, beda suhu. Dan itu saya posisi udah pakai celana dalam doang. Di sana saya kaget, wah datang memberanikan diri dong, karena saya udah terlanjur. Saya buka pintu kamar, ternyata benar datang. Itu baru pertama kali ya seumur hidup saya melihat sosok seperti itu. Dia memakai
samping segini ya kelihatan lengkukan badannya. Terus kulitnya pun mulus, mulusnya itu seperti samar-samar kuku licin gitu, seperti itu. Glowing gitu ya? Glowing cuman ya sepak lah, kayak mayat, cuman cantik banget. Mirip siapa barangkali? Ada artis yang mirip dengan artis itu? Nggak, yang pernah saya lihat sih di dunia ini nggak secantik itu. Cantik banget gitu. Cantik banget, cantik banget. Waduh, langsung terangsang dong ya, Kang Ya, Asep. posisi saya langsung itu sempak langsung, Wah, di sana. Apanya? Apanya yang Yang langsung bangun di sana. bangun. Nah. tangannya. Terus saya rangkul, duduk di ranjang, saya ngobrol dulu di sana, sempat dialog. Saya bilang gini, saya nggak mau seperti ini, saya mintanya kekayaan sama uang. Dia duduk seperti ini, hayang sabaraha akang dunia teh. Itu tinggal lihat kantong. Itu kan ada kantong tas saya, itu kantong selendang. Saya buka tas itu, tas baju, uang sekitar 600 juta ada di gepok. 600 juta. Pecahan Kayak 100 ribu. Betul, 100 ribu, 50 ribu. Cuman nggak ada label bank. Nggak ada label bank. Maksudnya Bank Indonesia gitu nggak ada, cuman kan di bank Bebangketna gitu. Oh. yang membengket uangnya itu bukan label bank. Oh, Ikat. karet ya. Ikatnya pakai karet. Iya. Waduh, uang banyak. Di sana ketambah dia cantik, ketambah dia saya udah nafsu. Saya ya Grepe-grepe grepe dulu. dia. Pas mulai saya mau ciuman itu, nah pantrangannya itu kan kita kalau pesugihan apapun itu kita gak boleh mengucapkan kalimat Allah ya, asma Allah seperti astagfirullah, Allahu Akbar atau dan lain sebagainya. Pas saya mau berciuman, posisi saya di atas. Pas mau berciuman keluar lidah dia seperti Lidah ular. ular atau kadal tuh dua gitu. Di sana saya kaget, astagfirullah gitu. Terus udah hilang. Jadi Hilang itu seperti kita pas astagfirullah pas perem, pas buka langsung ada. Seperti itu. Kaget. Saya nggak nyari orangnya, saya nyari uangnya. Mana duit mana? Pas saya uang, aduh nggak ada di sana. Aduh saya udah lemas, udah keluar duit, tenaga. Akhirnya saya balik lagi lah ke Sukabumi. Pas sampai di sana si mbaknya udah ngamuk, udah tahu. Namun siapa dia sambil bawa golok itu diusir. Ya mungkin karena hal tersebut mungkin ada efek samping juga ke si abahnya. Nah si abahnya marah juga ke saya dan diusir gitu. Jadi di pesugihan itu Kang Asep ini gagal kaya begitu gitu ya? Gagal kayak Padahal sedikit lagi saya bisa gitu. Gara-gara mengucapkan kalimat istighfar begitu ya. Jadi masih ada Allah dalam hatinya Kang Asep gitu. Mungkin Allah masih sayang kepada saya. Mungkin Allah memang sekarang sedang menjatuhkan martabat saya. Bisa jadi ini adalah jalan untuk saya kembali sukses, tapi lewat cara Allah gitu. Jadi Kang Asep ini mendapatkan wanita cantik, lebih cantik daripada artis manapun di dunia. Yang kedua, mendapatkan 600 juta yang ada di dalam kantongnya Melihat sih bukan dari pesugihan. Melihat meraba-raba juga saya. sampai memegang uang Megang. itu. Ternyata real Saya gitu ya. real. Ini diikatnya tuh segini nih, tebal bang. Plok itu. Ceker. Oh. Setelah itu Kang Asep bertaubat. Saya dengar Kang Asep ini ada satu pesugihan yang berhasil Kang Asep lakukan. Itu benar? Itu saya mengantar. Oh, mengantar. Mengantar, iya. Dan orang yang Mas Kang Asep ini antar berhasil gitu ya? Berhasil. Berhasil. Nah, Luar biasa. Gimana tuh? Jadi mau melakukan lagi? mungkin gini, kalau pada dasarnya kalau misalkan waktu itu Kang Asep nggak mengucapkan istighfar, mungkin uang itu udah digondol mungkin ya. udah. Saya gak munafik saya. Kalau saya berhasil, uang saya digondol. Mungkin sekarang juga saya masih Kaya sama gitu. perempuan Kaya itu, raya. iya. Tapi kalau yang Kang Asep raba biasa itu kerasa ada kulit atau bukan sisik gitu, Enggak, biasa aja halus. Ada bulunya. lembut. Ada bulunya bahkan. Bulu-bulu halus itu. Kayak bule. Oh iya, bulu halus dan lebat itu menandakan wanita yang sangat
agresif, Agresif gitu. ya. Apa tahu Bang? Nah, itu Cuman ada bedanya secara itu, biologis Bang. gitu. Ya. Bedanya itu nggak ada apa nih belahan di atas bibir ini. Oh, apa Oh. di sini? Apa di sini Bang? Iya, berarti di tengah-tengah kumis itu ya, di depan Jadi hidung tidak ada rata. belahan. Oh, berarti mirip dengan ciri-ciri ular. Ular. Iya, ciri-ciri ular itu mulus Nah, sekali itu gitu. namanya apa sih yang di tengah-tengah bibir ini? Tengah-tengah Lekukan lekukan kumis lah. atas Iya, bibir ya. atas bibir, iya. Bukan hakok mungkin ya. Mungkin teman-teman yang tahu komen ya. Jadi yang membedakan ipri sama manusia itu Bukan nggak ipri. ada Jin, semua jin gitu. oh jin betina ya. Semua jenis Semua nggak ada ini. laki-laki perempuan juga gitu. Oh nggak Nggak ada nggak ada. lekukan di atas bibir atas ya. Makanya kalau Kalau kakak Asep dibuka maskernya ya ketahuan. ketahuan nih saya kalau dibuka. Oh, iya. Tapi Kang Asep sudah mencoba melihat dari atas sampai bawah tanpa kain sehelai pun. Posisi kan di sana pakai damar, pakai apa? lilin, Cempor lah ya. Cempor. Kan nggak kelihatan tuh. Jadi kalau ke bawah saya fokusnya ini. Oh, besar Ini ke juga atas, ya. Iya, Besar, ya. besar gitu kan. Saya belum Bunker lihat gitu ke ya, bawah. Cuman ini udah ada sih ke Bagian tubuhnya. ke Udah digesek-gesek. besar ya gitu. Udah digesek-gesek mungkin ya. Mm-mm. Udah gini. Nah, cuman belum sempat gitu. Mm-mm. Kan pemanasan dulu lah biasa kita namanya orang Ngobrol-ngobrol. lagi terbang lah pengen ciuman dulu. Dia juga agresif, dia langsung jadi saat ini tuh dirangkul kalau saat itu gini nih. Oh, dirangkul. Oh, gini kan dia. Rambut di Oh, dijambak sama dia. Oh, sempat gitu. kenalan dulu nggak sama Enggak. siluman ular itu? Namanya gitu. Enggak. Jangan kamu nanya nama sama asal. Itu nggak Oh. boleh dalam pesugihan tuh. Yang kamu dari mana? Jangan. Nama juga nggak boleh. Nggak boleh. Mm-mm. Jadi kita cukup melayani dia, dapat uang gitu. Udah selesai. Mm-mm. Dan sekarang kembali normal seperti biasa. Gitu. Oke. Saya kira cukup ya atau Mungkin endingnya gimana itu waktu itu kan akan gagal tuh. Mm-mm. Nah endingnya gimana? Apakah dia marah? Terus kuncinya marah juga? Terus ada efek sampingnya nggak gitu? Apakah Nggak. jatuh sakit atau gimana gitu? Enggak. Kalau ke saya enggak. Cuma ke kuncinya. Gimana? Kuncinya jadi kayak orang cacar. Merah-merah dia sambil bawa golok kan marah sama saya waktu ke Sukabumi lagi. Itu posisi sekitar 2 minggu habis itu lah karena saya ngumpulin dulu uang. Saya ke Sukabumi lagi sendiri. Kuncinya mungkin udah tahu nih orang goblok nih bakal datang lagi. Dia udah bawa golok. oh Nah itu kan Bobo. posisi Kang Asep kan udah nikah ya. Udah nikah. Apakah si cewek itu datang lagi? Enggak. Tapi enggak. cerai gitu. Berarti cerai gitu ya. Ya kalau udah itu ya gagal kan posisinya itu kita belum Nikmati gitu. nikmati dia belum terpuaskan oleh saya belum mendapatkan Tapi uang kan gitu. itu udah ada akad di awal. Iya betul udah ada akad. Berarti sampai saat ini kalau misalkan nggak ada putusan tolak dari KUA, berarti statusnya masih suami istri dong. Masih. Mungkin tapi saya pada saat itu mungkin kalau saya tahu mantra pemanggilnya di si Abah itu misalkan ngasih Kalau tahu. dikasih lagi gitu ya. dia bisa datang. bisa aja datang. Apakah mantranya yang tadi disebutkan bukan? Bukan. Oh, beda itu, lagi. Itu waktu dia akad si Abah sama itu. Jadi akadnya beda ya, Bu. Saya menikah apa gitu Mantra beda. Jadi pemanggilnya mungkin masih hafal. Saya nikahkan orang ini dengan anak tidak mungkin seperti itu. Mm-mm. Terus saya- Memanggilnya saya lupa waktu itu Mantra di pemanggilnya. kertas. Tapi dikasih Karena waktu panjang itu. dikasih di kertas panjang. Kasih. Mm-mm. Ditulis sama Oh siapa. iya, saya mau tanya itu yang di kertas itu tulisannya apa? Jadi bacanya itu ini kan ruangan anggaplah ketat. Kita tuh baca harus 1000. Jadi ngadep ke kulon, ngadep ke kilo, ngadep ke kulon 100. Barat ya? Heeh. Ngadep ke kiri 100. Jadi berbagai arah tuh kita Bacaan gitu. baca. Empat penjuri baca muter setelah di sini beres. Nih ayat ini beres 1000, putar lagi. Ayat 1000 terus gitu. Mm-mm. Semua arah, semua penjuru tuh dibaca. Iya. Saya tertarik dengan Kang Asep ini kan beda dengan yang lain. Biasanya kalau pelaku pesugihan itu bapak-bapak sepuh begitu ya menceritakan masa lalu. Kalau boleh tahu Kang Asep ini kelahiran tahun berapa sih, Kang? Saya masih muda, Ada di bawah 30 kayaknya ya. buah 30. Wah, luar biasa ini Gen Z ya. Dan sekarang masih ada yang melakukan pesugihan. Udah senekat itu gitu ya. Senekat itu. Karena memang background keluarga pun ayah
selaku pelaku. Laku juga. Mm-mm. Terus dari keluarga ibu juga kan cuma bukan pesugihan tapi seperti dunia pelet, penglaris, itu keluarga saya udah kental banget. Oh, jadi pernah merasakan bagaimana rasanya kaya begitu ya? Ya, terus bagaimana saya tahu bagaimana caranya menarik perempuan atau memelet, saya pernah melakukan dengan cara saya sendiri. Dengan ilmu yang saya dapat di pesantren, saya pernah memelet perempuan. Mm-mm. Oh, berhasil? Berhasil, Luar biasa. sampai sakit dia. Oh, wah ini bisa menjadi judul yang lain ya di pembahasan yang lain. Nah ini satu pertanyaan terakhir. Sebelum berhubungan dengan siluman ular tersebut, apakah Kang Asep ada ramuan herba yang diminum? Nggak ada. Tidak ada. Tapi kata simbahnya sih, itu minimal itu kamu harus kuat 7. Tapi katanya kalau sama siluman itu bakalan kuat. Kuat 7 kali. Apa itu? 7 kali main. Oh, 7 kali main. Cerot keluar. Oh, udah dicoba berarti. Kata simbahnya. Oh, sudah menganalisa bahwa Kang Asep ini bisa 7 kali keluar. kali. Wah, luar biasa. Jadi emang udah dari sananya ya, udah kuat gitu ya. Tapi dicoba juga sih kuat. Wah, nanti mungkin saya mau tanya-tanya ya Emang udah bagaimana. dicoba. Jadi sekarang bermanfaat sekali untuk para pria gitu ya. Terima kasih Kang Asep ya atas waktu dan informasinya. Mudah-mudahan Kang Asep selalu istiqomah dalam jalan kebaikan dan Amin, mendapatkan amin, amin. rezeki yang berlimpah juga berkah. Amin. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.